Selamat siang, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Bonifasius dan teman saya Syaza dan juga Sabrina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai tinjauan pemanfaatan sampah plastik sebagai Lego block untuk material konstruksi pada bangunan dalam konteks berkelanjutan. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai jenis material, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai isu dan latar belakang masalah yang kami angkat pada pembahasan kali ini, yaitu meningkatnya persentase jumlah limbah plastik yang sangat signifikan setiap tahunnya di Indonesia. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada diagram chart berikut, terlihat bahwa jumlah sampah plastik berada pada urutan kedua terbanyak setelah sampah sisa makanan, yaitu berada pada angka 18,1% atau sekitar 18.000 ton per tahunnya. Hal ini tentunya menjadi salah satu concern karena berbeda dengan sampah sisa makanan yang dapat terurai dengan rata-rata waktu hanya sekitar 1-6 bulan saja, sampah plastik baru dapat terurai sekitar 450 tahun kemudian setelah digunakan. Hal ini tentunya berkaitan juga dengan peranan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Plastik memang seringkali ditemukan dalam berbagai industri dan rumah tangga, seperti pada kemasan makanan, transportasi, alat medis, perlindungan produk dari kontaminasi, dan lain-lain. Semakin berkembangnya inovasi dalam membuat atau menciptakan kemasan berbahan dasar plastik ini juga menjadikan plastik semakin digemari dan peningkatan penjualan produk plastik semakin meningkat. Namun, penggunaan plastik ini juga menjadi tantangan tersendiri karena 40% produk plastik hanya memiliki masa penggunaan sekitar 1 bulan saja, terutama pada plastik sekali pakai. Tentunya hal ini menjadi concern dalam cara pengelolaan lingkungannya. Plastik sendiri itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada thermosetting plastik dan termoplastik. Dan ternyata tidak semua jenis plastik ini dapat didaur ulang. Plastik yang dapat didaur ulang itu adalah plastik yang tergolong dalam kategori termoplastik seperti PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, dan BS. Kemudian dari permasalahan limbah plastik tadi telah mendorong para ilmuwan dan para peneliti untuk mencari solusi yang inovatif dan tentunya berkelanjutan dalam pengolahan ulang limbah plastik. Berdasarkan hasil penelitiannya, ternyata limbah plastik ini memiliki peluang yang cukup besar untuk digunakan sebagai bahan dasar material konstruksi. Karena plastik memiliki sifat seperti tidak mudah patah, tidak berkarat, fleksibel, dan cukup tahan terhadap cuaca. Nah, pendekatan ini akhirnya memberikan manfaat ganda juga, yaitu mengurangi jumlah limbah plastik yang mencemari tempat pembuangan sampah dan juga lingkungan, serta mengurangi penggunaan bahan konstruksi alami yang diekstraksi dari tambang, sehingga membantu mengurangi dampak destruktif industri konstruksi terhadap alam. Salah satu inovasi yang muncul dari penelitian pemanfaatan sampah plastik tersebut adalah material Lego plastik. Lego plastik ini ternyata memiliki berbagai kelebihan seperti daya tahan yang tinggi, terutama jika dirancang dengan baik, memiliki keandalan yang baik dalam mempertahankan struktur, relatif aman karena tidak terdapat elemen-elemen tajam yang terlibat. Kemudian ada juga potensi pengurangan biaya konstruksi karena mengurangi penggunaan berbagai jenis material. Kemudian juga memiliki fleksibilitas dalam perancangan karena dapat disesuaikan dengan bentuk dan luasan yang diinginkan. Selanjutnya, kami menyertakan preseden perusahaan yang sudah menghasilkan Lego blocks plastik sebagai produk utamanya. Yang pertama itu ada Lock and Block. Perusahaan ini mengusulkan ide pada alternatif produk material pada bangunan yang tahan lama dan mengurangi biaya tenaga kerja. Produk Lego blocks yang dihasilkan bersifat cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Berikut ada karakteristik dari produk Lock and Block, yaitu yang pertama sustainability, kemudian yang kedua ini ada performance dan durability. Selanjutnya ini ada modul-modul Lego blocks yang diproduksi oleh Lock and Block dan bagaimana cara penyambungannya secara vertikal dan horizontal. Nah, pada website Lock and Block sendiri, kita itu bisa menghitung bagaimana efisiensi dari penggunaan Lego Blocks ini dan akan dibandingkan dengan penggunaan dari material lain. Nah, di sini kita bisa menghitung dari segi cost, waktu pengerjaan, kebutuhan tenaga kerja, dan juga ada benefitnya. Kemudian selanjutnya juga ada perusahaan Block Solutions yang mengusungkan ide ramah lingkungan juga pada produk yang dihasilkan. Untuk karakteristik dari produk yang dihasilkan oleh Block Solution ini ada 3, yaitu cost effective, flexible and mobile, dan juga nature proof.
Kemudian pada Block Solution sendiri sudah terdapat beberapa tipe-tipe desain rumah yang dibangun menggunakan modul-modul dari Lego Blocks. Proses pembuatan plastik blok ini pertama-tama dilakukan dengan proses palletizing atau merubah plastik yang sudah dipilah untuk menjadi palet yang nantinya akan digunakan untuk proses berikutnya. Nah, berikutnya itu adalah tahap injection dan juga molding untuk membentuk Lego block. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pemasangan Lego block ini sebagai bangunan. Cara pemasangannya pertama-tama adalah menyiapkan beton fondasi dan digunakan sebagai lantai. Lalu untuk menyusun Lego tersebut yang dilengkapi dengan besi tulangan untuk menjaga bentuk dari bangunannya. Lalu berikutnya adalah proses memasang kusen dan pada akhirnya pemasangan atap. Proyek Lego Block ini sudah terrealisasikan bangunannya di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, bangunan yang sudah terbangun terletak pada Lombok, yaitu sekolah yang didirikan beberapa organisasi yang dibangun pasca bencana gempa bumi pada Lombok beberapa tahun silam. Pembangunan ini cukup membantu korban bencana karena pembangunan yang cepat dan juga mudah. Lalu selain di Indonesia sendiri, proyek lain pun juga sudah terbangun di negara lain, seperti di Onipa, Nimbia. Proyek ini berfungsi sebagai bangunan taman kanak-kanak. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan. Kekurangannya di antara lain adalah anggaran biaya yang besar untuk mesin produksi dari Lego Block ini sendiri. Lalu kemungkinan akan adanya emisi gas yang berbahaya. Ada resiko perubahan sifat fisik dan kimia penggunaan material plastik. Dan juga yang terakhir itu adalah ketahanan material plastik. Lego Plastic Blocks ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam penggunaannya di Indonesia, seperti ketersediaan bahan baku plastik yang dapat didaur ulang itu ternyata masih sangat terbatas, dan faktanya industri daur ulang di Indonesia masih mengimpor jenis plastik PET dalam jumlah besar setiap tahunnya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh budaya memilah sampah di Indonesia yang masih sangat kurang. Dan jika sampah tercampur dengan sampah-sampah lainnya, maka sampah plastik itu tidak dapat dijadikan bahan baku karena sampah plastik yang terkontaminasi akan lebih sulit untuk diolah. Selain itu, produk plastik yang berukuran kecil itu juga sulit untuk didaur ulang, sehingga perlunya anjuran dari pihak stakeholder untuk membuat kemasan upsize dengan ukuran minimal 1 liter. Sistem administrasi pengolahan sampah di Indonesia juga terbilang masih kurang baik, sehingga sangat sulit untuk melihat parameter efisiensi dan keberhasilan penggunaan sampah berbahan dasar plastik yang digunakan sebagai bahan baku untuk material konstruksi yang berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kelompok kami kali ini yaitu plastik Lego Block memberikan solusi berkelanjutan dengan mengurangi limbah pada lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan konstruksi alami. Nah, proses produksi blok plastik dari perusahaan manufaktur seperti Lock and Block dan juga Block Solution yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu mereka mengedepankan prinsip zero waste dan hanya menunjukkan konteks keberlanjutan dari material ini karena memiliki efisiensi yang tinggi dalam memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan baku material konstruksi. Namun tentunya kelebihan dan kekurangan serta tantangan yang dimiliki oleh material ini juga harus dijadikan pertimbangan dalam penggunaannya di material konstruksi terutama di Indonesia.